teman-teman, kami dari kelompok 1 Psikologi Pendidikan akan menjelaskan tentang bab 4 tentang perkembangan psikososial dan moral yang beranggotakan pertama Kartika Ayu Hidayah, kedua Nadarsyah Dwi Istiqomah, yang ketiga Risma Damayanti, dan yang keempat Cut Anissa Aurora. Saya Kartika Ayu akan menjelaskan mengenai A. Tahap-tahap perkembangan personal dan sosial. Pakar psikologi yang mengembangkan teori perkembangan personal dan sosial adalah Erik Erikson. Teori ini juga disebut dengan teori psikososial karena berhubungan dengan prinsip-prinsip psikologi dan sosial. Selanjutnya ada 8 tahap psikososial. Pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Terjadi pada bayi tahun pertama yang membutuhkan pengasuhan yang hangat dan bersahabat. Yang kedua, otonomi versus malu dan ragu. Terjadi pada masa bayi tahun kedua, mereka akan mengembangkan rasa malu dan ragu. Dan yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Terjadi pada usia 3 hingga 5 tahun. Anak memunculkan tanggung jawab, membutuhkan inisiatif. Anak merasa bersalah tatkala ia tak bertanggung jawab atau merasa cemas. Yang keempat adalah upaya versus inferioritas. Terjadi usia 6 hingga 11 tahun. Saat imajinasi mereka berkembang, bisa muncul rasa rendah diri atau inferioritas, ketidakproduktifan, dan inkompetensi. Selanjutnya ada identitas versus kebingungan. Terjadi pada usia 10 hingga 20 tahunan. Kesempatan melakukan eksplorasi untuk memahami identitasnya. Jika eksplorasi tidak dilakukan, maka mereka akan kebingungan dengan identitasnya. Selanjutnya ada intimasi versus isolasi. Terjadi pada usia 20 hingga 30 tahunan. Membentuk hubungan yang positif dengan orang lain. Jika mereka mengalami kegagalan, maka terisolasi secara sosial. Dan ada generativitas versus stagnasi. Terjadi pada usia 40 hingga 50 tahun. Generativitas berarti mentransmisikan sesuatu yang positif kepada generasi selanjutnya. Stagnasi adalah perasaan tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu generasi muda. Dan terakhir adalah integritas versus putus asa. Terjadi pada usia 60 tahun hingga meninggal. Orang tua merenungi kembali hidupnya. Jika retrospektif positif, mereka akan integritas dan merasa putus asa jika renungannya negatif. Selanjutnya ada Craig et al. 1962 mengemukakan bahwa untuk memahami perilaku sosial individu dapat dilihat dari ciri-ciri respon interpersonalnya yang dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah kecenderungan peranan atau role disposition. Ciri-ciri respon interpersonal yang merujuk kepada tugas dan kewajiban dari posisi tertentu. Yang kedua adalah kecenderungan sosiometrik atau sociometric disposition. Ciri-ciri respon interpersonal yang berkaitan dengan kesuksesan, kepercayaan terhadap individu lain. Dan yang ketiga adalah kecenderungan ekspresif atau expressive disposition. Ciri respon interpersonal yang bertautan dengan ekspresi diri dengan menampilkan kebiasaan-kebiasaan khasnya atau particular fashion. Dan ada perkembangan sosial diwarnai dengan 2 aktivitas kontradiktif, yaitu otonomi dan keterikatan. Otonomi. Definisi otonomi bagi remaja lebih berkonotasi dengan mengatur diri sendiri dan mencapai kebebasan. Remaja ingin menunjukkan bahwa mereka bisa bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan yang mereka alami. Tatkala anak memasuki remaja, satelisasi digantikan dengan desatelisasi, yakni remaja melepaskan diri dan bebas dari orang tua. Yang kedua adalah keterikatan. Keterikatan pada remaja dapat dipandang sebagai keterhubungan pada orang tua dalam perkembangan remaja. Keterikatan pada orang tua selama masa remaja dapat memiliki fungsi adaptif untuk mendapatkan rasa aman. Sejalan dengan perkembangan remaja menuju dewasa, remaja melepaskan diri dengan orang tua dan memasuki masa otonomi. Perkenalkan, saya Nadarsyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak itu ada 3 faktor. Yang pertama, faktor keluarga. Yang kedua, faktor
faktor sekolah, dan yang ketiga faktor masyarakat. Faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Kemudian, proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian anak itu lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Cara pendidikan anak yang digunakan oleh orang tua juga sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak, terutama pada tahun-tahun awal kehidupan atau anak usia dini. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang demokratis akan melakukan penyesuaian yang paling baik. Mereka cenderung aktif secara sosial dan akan mudah bergaul. Namun sebaliknya, jika anak dalam keluarga didikan otoriter, anak akan cenderung menjadi pendiam dan tidak suka melawan. Kemudian keingintahuan dan kreativitas mereka juga akan terhambat karena adanya tekanan dari orang tua. Kemudian anak yang sering dimanjakan juga cenderung menjadi tidak aktif dan menyendiri. Yang kedua, faktor sekolah. Sekolah merupakan lingkungan kedua bagi anak setelah keluarga. Di sekolah, anak berhubungan dengan guru dan juga teman-teman sebayanya. Hubungan antara guru dan anak dan juga dengan teman-teman sebayanya dapat mempengaruhi perkembangan sosialnya. Guru merupakan orang tua kedua di sekolah. Pola asuh dan perilaku yang ditampilkan oleh guru di hadapan anak juga dapat mempengaruhi perkembangan sosial anak tersebut. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor masyarakat. Sejak anak mulai sekolah, anak memasuki usia geng, yaitu usia yang pada saat itu kesadaran sosial berkembang pesat. Namun tidak berarti tanpa risiko, sebab kehidupan geng terutama mempengaruhi perkembangan berbagai macam perilaku sosial. Pengaruh geng di samping membantu anak-anak menjadi pribadi yang mampu bermasyarakat, sebaliknya kehidupan geng menopang perkembangan kualitas perilaku sosial tertentu yang tidak baik, seperti sombong, kenakalan, dan sebagainya yang kadang-kadang dapat meresahkan orang tua, guru, dan masyarakat. Penerimaan dan penghargaan secara baik masyarakat terhadap diri anak, lebih-lebih terhadap peserta didik, mendasari adanya perkembangan sosial yang sehat, citra diri yang positif, dan juga rasa percaya diri yang mantap. Sebaliknya, perkembangan sosial yang sehat, citra diri yang positif, dan rasa percaya diri yang mantap bagi anak akan menimbulkan pandangan positif terhadap masyarakatnya, sehingga anak lebih berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Kemudian, bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan terkait perkembangan perasaan dan emosi. Bahwa perasaan merupakan sebagai pengalaman yang disadari, yang diaktifkan oleh perangsang eksternal maupun bermacam-macam keadaan jasmani. Selalu emosi merupakan suatu keadaan terangsang dari organisme, mencakup pengalaman yang disadari, yang bersifat mendalam, dan memungkinkan terjadinya perubahan perilaku. Hubungan antara emosi dan tingkah laku. A. Teori sentral merupakan gejala kejasmanian yang timbul sebagai akibat dari emosi yang dialami individu. B. Teori perifer merupakan perubahan psikologis yang terjadi dalam emosi yang disebabkan adanya perubahan fisiologis. C. Teori kedaruratan emosi
Teori ini menjelaskan bahwa emosi merupakan reaksi yang diberikan oleh organisme dalam situasi emergensi atau darurat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. A. Kondisi yang ikut mempengaruhi emosi dominan. Yang pertama, ada kondisi kesehatan. Apabila seseorang memiliki kondisi kesehatan yang baik, maka akan mendorong emosi yang menyenangkan menjadi dominan. Yang kedua, suasana rumah. Jika anak-anak tumbuh dalam lingkungan rumah yang lebih banyak berisi kebahagiaan, dan apabila pertengkaran, kecemburuan, dendam, dan perasaan lain yang tidak menyenangkan diusahakan untuk sesedikit mungkin. Yang ketiga, cara mendidik anak. Mendidik anak secara otoriter yang menggunakan metode hukuman untuk memperkuat kepatuhan secara ketat akan mendorong emosi yang tidak menyenangkan menjadi lebih dominan. Hubungan dengan para anggota keluarga. Hubungan yang tidak rukun dalam orang tua ataupun saudara akan lebih banyak menimbulkan kemarahan dan kecemburuan. 5. Hubungan dengan teman sebaya. Jika anak diterima dengan baik oleh kelompok sebaya, maka emosi yang menyenangkan akan menjadi dominan kepadanya. Yang keenam, perlindungan yang berlebihan. 7. Aspirasi orang tua. Jika orang tua mempunyai aspirasi yang tinggi, yang tidak realistis bagi anak-anaknya, anak akan menjadi canggung, malu, dan merasa bersalah apabila mereka menyadari kritik orang tua bahwa mereka tidak dapat memenuhi harapan-harapan tersebut. Lalu yang kedelapan, bimbingan. Bimbingan dengan titik berat penanaman pengertian bahwa mengalami frustasi diperlukan sekali-kali dapat mencegah kemarahan dan kebencian menjadi emosi yang dominan. B. Kondisi yang menunjang timbulnya emosionalitas yang menguat. Yang pertama, kondisi fisik. Yang kedua, kondisi psikologis. Pengaruh psikologis yang penting antara lain tingkat kecerdasan, tingkat aspirasi, dan kecemasan. 3. Kondisi lingkungan. Perbedaan individu dalam perkembangan emosi. Setiap individu mengalami proses perkembangan emosi selama hidupnya, mulai dari bayi hingga dewasa. Kepribadian, lingkungan, pengalaman, kebudayaan merupakan variabel yang sangat berperan dalam perkembangan emosi individu. Di samping itu, perbedaan individu dalam perasaan dan emosi dapat dipengaruhi oleh adanya perbedaan kondisi atau keadaan umum individu yang bersangkutan, antara lain A. Kondisi dasar individu, B. Kondisi psikis individu pada suatu waktu. Misalnya, pada saat sedang kalut, seseorang mudah tersinggung dibandingkan dalam keadaan normal. Yang ketiga, kondisi jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Anissa Aurora dengan NIM 161419069, nomor absen 4. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. D. Perkembangan moral. Sebagaimana yang telah dikaji di bab sebelumnya bahwa perkembangan kognitif dan personal anak-anak itu berbeda dengan penalaran moralnya. Piaget mengkaji perbedaan tersebut dengan mengamati anak-anak yang sedang bermain. Berdasarkan hasil pengamatan itu, Piaget membagi dua tahap perkembangan moral, yaitu ada heteronomus untuk anak-anak dan otonomus untuk orang dewasa. Berbeda dengan itu, Lawrence Kohlberg membagi tahap perkembangan moral menjadi 3 tahap utama, yaitu ada pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Kohlberg percaya bahwa perkembangan struktur logika yang diusulkan oleh Piaget adalah penting untuk melanjutkan bidang-bidang penalaran pada keputusan moral. 1. Pandangan menurut Piaget. Pandangan menurut Piaget tadi yang sebelum disebutkan ada dua, yaitu heteronomus dan otonomus. Heteronomus yang pertama, penalaran moral didasarkan pada hubungan keterpaksaan. Yang kedua, penalaran moral didasarkan pada realisme moral.
aturan dipandang sebagai sesuatu yang kaku, berasal dari luar dirinya, dan dipegang oleh orang yang memiliki kekuasaan, dan kebenaran itu berkaitan dengan ketaatan pada orang dewasa atau aturan yang ada. Ketiga, kejahatan dinilai dari konsekuensi atas tindakan. Keadilan disamakan dengan isi keputusan orang dewasa. Kesewenangan dan hukuman dipandang sebagai keadilan. Hukuman dipandang sebagai konsekuensi dari pertahanan. Kemudian autonomus. Yang pertama, penalaran moral didasarkan pada hubungan kerjasama, pengakuan bersama antar kesamaan individu, dan setiap individu dianggap sama. Penalaran moral direfleksikan pada sikap moral yang rasional. Aturan dipandang sebagai kesepakatan bersama, terbuka untuk bernegosiasi ulang, dilegitimasi oleh setiap orang, dan kebenaran itu berkaitan dengan kegiatan yang sesuai dengan persyaratan kerjasama dan saling menghormati. Dan yang ketiga, kejahatan dipandang sebagai perilaku yang bersifat relatif. Keadilan dilakukan secara sama atau memperhitungkan kebutuhan individu, dan kewajaran hukuman dimaknai melalui kelayakan terhadap pertahanan. 2 tahap pandangan menurut Kohlberg. Kohlberg menyusun teori perkembangan moral terdiri dari 3 level utama, yaitu dengan 2 tahap pada setiap levelnya. Konsep penting memahami teori Kohlberg adalah internalisasi, artinya perubahan perkembangan dari perilaku yang dikontrol secara eksternal ke perilaku yang dikontrol secara internal. Yang pertama ada pre-conventional reasoning atau pra-konvensional. Penalaran pra-konvensional merupakan level terbawah dari perkembangan moral dalam teori Kohlberg. Anak tidak menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral dikontrol oleh hukuman dan ganjaran eksternal. Yang kedua ada conventional reasoning atau penalaran konvensional. Ini adalah tahap kedua dari teori Kohlberg. Pada tahap ini, internalisasi masih setengah-setengah. Anak patuh secara internal pada standar tertentu, tapi standar itu dasarnya ditetapkan oleh orang lain, seperti orang tua atau aturan sosial yang ada. Dan yang terakhir, pasca conventional reasoning atau penalaran pasca konvensional. Ini adalah level tertinggi. Moralitas yang sudah sepenuhnya diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar eksternal. Individu mengetahui aturan-aturan moral alternatif, mengeksplorasi opsi, dan kemudian memutuskan seperti apa kode moral yang terbaik untuk dirinya. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.